Baik, perkenalkan nama saya Frisco Warne Lumenta, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Unima, NIM 19704029, kelas A, semester 3, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Untuk video yang pertama, tema materi tentang Sistem Informasi Puskesmas. Sistem Informasi Puskesmas yang merupakan suatu kegiatan pencatatan dan pelaporan di fasilitas kesehatan di tingkat yang pertama. Sebelum mengenal lebih jauh dari sistem informasi Puskesmas, ada beberapa istilah, yaitu SP3, Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas. Ada juga istilah SP2TP, Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas. Kemudian berkembang di era digital, yaitu Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Sampai saat ini banyak aplikasi pencatatan Puskesmas selain disebut dengan Simpus. Kemudian ada yang keempat, yaitu SIP, Sistem Informasi Puskesmas itu sendiri. SIP merupakan istilah atau penyebutan resmi yang dengan sesuai dengan Permenkes 2014 tentang Puskesmas. Kemudian dipertegas lagi dengan implementasi operasional dan pengelolaan SIP itu sendiri. Sebenarnya ada beberapa revisi istilah SP2TP, SP3, serta Simpus, dan pada akhirnya ada SIP itu sendiri. Kalau dilihat dulu ada pertama, yaitu pra SP2TP. Yang penting segala pelaporan kegiatan Puskesmas operasional yang saat itu dilakukan secara manual itu disebut SP2TP. Kemudian muncul SP2TP melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 63 tahun 1981. Kemudian Simpus Kep Dirjen Binkesman nomor 590 tahun 1996. Kemudian ada istilah SP3, keputusan dari 1900 Pusdatin yang hanya digunakan di daerah Jawa Barat dan Banten pada tahun 1994. Kemudian terjadi berbagai upaya review dan permasalahan yang timbul, makanya format yang berbeda serta beberapa wilayah memiliki laporan yang implementasi yang kurang komprehensif. Kemudian munculnya adanya sekda generik. Kemudian ada juga beberapa puskesmas yang menggunakan template yang berbeda, sehingga sesuai PMK tahun 2014 tentang Puskesmas, yaitu sudah adanya revisi tentang istilah SP2TP, kemudian menuju revisi SP2TP menuju SIP sesuai PMK 75 tahun 2014 itu sendiri. Kemudian menurut perkembangannya diimplementasikan pada tahun 2019, yaitu ditertibkannya implementasi SIP PMK nomor 31 tahun 2019. Meski sudah dijelaskan dan sudah ditetapkan dan dipertegas secara langsung, implementasi 31 tahun 2019 tersebut. Implementasi sistem informasi Puskesmas itu sendiri dalam PMK nomor 31 tahun 2019. Dasar implementasi kita menuju Permenkes
tahun 2014 nomor 75 tentang Puskesmas, kemudian ada Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas, kemudian adanya sistem informasi Puskesmas atau implementasi pelaporannya Permenkes nomor 31 tahun 2019. Sistem informasi Puskesmas pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pasal 1 PMK nomor 75 tahun 2014. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem. Kemudian pengertian dari SIP pasal 1 EPMK nomor 31 tahun 2019, sistem informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mendapat atau untuk mencapai sasaran atau tujuan dari kegiatan dari Puskesmas itu sendiri. Ada kewajiban penyelenggaraan sistem informasi di Puskesmas. Pasal 31 PMK nomor 75 tahun 2019, yaitu 1. Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas. Kedua, sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan secara elektronik atau non-elektronik. Unsur informasi Puskesmas PMK 31 tahun 2019 nomor 31, yaitu adanya pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya, kemudian ada survei laporan, kemudian ada laporan lintas sektor yang terkait seperti Posyandu, Poswindu, UKKAS, dan sebagainya. Kemudian adanya laporan jaring Puskesmas di wilayah kerjanya, yaitu seperti Posyandu, dan kemudian lintas sektor itu adalah kegiatan lain rumah sakit, dokter praktik, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas. Rasional ini menyeluruh seperti sebuah keuangan. Lingkup pencatatan PMK 31 tahun 2019 sistem informasi Puskesmas, yaitu ada data dasar meliputi adanya identitas Puskesmas, kemudian wilayah kerja Puskesmas, adanya sumber daya Puskesmas, dan sasaran program kerja dari Puskesmas itu sendiri. Kemudian identitas Puskesmas itu yaitu kapan Puskesmas itu dibangun, kapan Puskesmas itu terdiri, ataupun bagaimana visi misi dari Puskesmas itu sendiri. Wilayah kerja Puskesmas yaitu tentang geografi masyarakat untuk pengelolaan sosiokultural dari masyarakat itu sendiri, atau wilayah kerja dari Puskesmas itu sendiri dilihat dari masyarakat di daerah Puskesmas tersebut. Kemudian sumber daya Puskesmas itu sendiri yaitu seperti perawatannya, ilmu sosnya, sistem kerjanya, sasaran program, serta tujuan program. Kemudian yang berikutnya adalah data program, bagaimana kesehatan sosial budaya masyarakat itu sendiri, kemudian bagaimana kesehatan masyarakat itu untuk
proses pengembangan. Kemudian data sasaran program tersebut yang meliputi dari upaya kesehatan masyarakat esensial atau masyarakat esensial dalam konteks masyarakat pengembangan, kemudian upaya kesehatan perseorangan atau UKP, dan program sasaran lainnya. Sistem informasi puskesmas meliputi 4 aspek, yaitu laporan data dasar, laporan data program secara rutin, laporan data program secara tidak rutin, dan laporan khusus. Dalam laporan data dasar yaitu ada identitas puskesmas, yaitu sudah disinggung tadi, yaitu tahun bangunnya, mencakup visi misi dari puskesmas itu, wilayah kerja puskesmas, yaitu geografik masyarakatnya, kemudian sumber daya puskesmasnya, begitu, yaitu bagaimana pengelolaan dan pengobatan serta promosi kesehatan yang ada di puskesmas tersebut, serta sasaran programnya yang seperti tujuan dan sasaran dalam pengembangan data program perseorangan esensial, dan dalam konteks pengelompokan sasaran program tersebut. Laporan data program yang secara rutin, yaitu laporan secara rutin ini ada yang laporan secara mingguan, laporan bulanan, serta ada laporan tahunan. Daya program secara tidak rutin yaitu laporan kejadian yang luar biasa, dan serta laporan khusus. Laporan khusus yaitu adanya laporan surveillance sentinels dan laporan untuk kebutuhan tertentu. Sistem informasi puskesmas merupakan bagian dari SIGDA kabupaten atau kota, yaitu Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Pasal 44 PMK nomor 75 tahun 2014. SIP merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Kota. Kalau di kewajiban menyampaikan laporan, pasal PMK tahun 2019 nomor 31, dalam menyelenggarakan sistem informasi puskesmas atau SIP, puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan puskesmas secara berkala kepada Dinkes atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian laporan kegiatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data. Tujuan umum dari Simpus yaitu meningkatkan kualitas manajemen melalui pemanfaatan data SP2TP dan atau SP3 dan informasi lain yang menunjang pelaporan berbasis elektronik. Dalam SP2TP dan SP3 yaitu adanya kartu individu, kartu rawat jalan ibu, kemudian ada TB dan sebagainya. Kemudian ada register kunjungan kesehatan ibu dan anak serta posyandu. Kemudian ada laporan KLB atau Sentinel dan Family Folder, yaitu mencakup identitas dari masyarakat yang ada di daerah kerja wilayah puskesmas tersebut. Sebenarnya cara penyelenggaraan Simpus dengan SIP itu cara
pengimplementasinya saja yang berbeda, yaitu kalau Simpus itu berbasis pencatatan manual, kemudian SIP menggunakan alat elektronik atau aplikasi yang ada. Dengan adanya SP2TP serta TP3 yang melalui penyelenggaraan Simpus dari pencatatan manual menjadi pencatatan elektronik atau secara lebih maju lagi. Dari pencatatan manual menjadi pencatatan berbasis elektronik. Kemudian alur data di Dinkes Kabupaten Kota bisa dilihat dari data awal, yaitu data agregat dari puskesmas atau rumah sakit tertentu, kemudian menjadi tabel daya rutin. Dari tabel daya rutin ini diolah menjadi laporan rutin dan profil, dan tabel data rutin ini dikirimkan datanya ke provinsi. Setelah diolah data tersebut, kemudian dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian permasalahan dalam pelaporan yang berkaitan dengan sistem informasi puskesmas ini sendiri atau Simpus itu sendiri, yaitu banyaknya data-data yang dikerjakan secara manual, kemudian adanya pengisian forum dan buku register yang terlalu banyak atau rumit, kemudian sulit mencari data sebelumnya atau data-data yang dicatat secara manual yang ada sebelumnya dari data yang sudah ada, berupa pencatatan pasien baru, kemudian pencatatan rekam medis, kemudian indeksi dan mensosnya masih dilakukan secara manual, sehingga terkadang sumber daya manusia merasakan kesulitan karena harus melakukan dua kegiatan, yaitu kegiatan manual dan kegiatan berbasis elektronik. Jadi kesimpulannya adalah dari sistem informasi puskesmas, yaitu pertama banyak istilah, yaitu SP2TP, SP3, Simpus, dan sistem informasi puskesmas serta implementasi dari sistem informasi puskesmas tersebut, yaitu yang mencakup sekarang itu sistem informasi puskesmas, pengelolaan datanya yaitu berbasis manual, dan pencatatan dan pengolahan datanya atau informasi yang disampaikan itu berupa manual ataupun informasi yang berbasis elektronik. Baiklah, itulah hasil dari video pertama, yaitu tentang puskesmas yang meliputi ada SP2TP, TP3, Simpus, serta SIP atau Sistem Informasi Puskesmas yang diimplementasikan pada tahun 2013 nomor 31 tahun 2019. Terima kasih.